mau diskusi dulu, saya mau tanya-tanya dulu kalau kita sudah sampai di sifat hukum adat, ada berapa sifat hukum adat itu? Ya. Ada berapa pakar yang saya sebutkan dalam sifat hukum adat itu? Ada yang mau menjawab? Ada yang ingat ada berapa pakar yang saya kemarin jelaskan tentang sifat hukum adat? Ada 2, Pak. Ya, ada 2. Apa itu, Yumna? Siapa itu? FD Holeman sama Surojo Wijodipuro. Oke. Ada 2, yaitu Fede Holman dan Surojo. Ya. Kemudian, saya mau dengar suaranya Budiarti Putrisari. Halo? Dengar suara saya? Budi? Putri saja ya. Budiarti Putrisari. Bermasalah mungkin jaringannya. Aldiva Nanda Nursyam. Halo Aldiva. Nah, bermasalah juga mungkin. Andi Dini, halo. Dengar suara saya? Andi Dini Andira. Atau ada yang mau menyebutkan apa sifat hukum adat itu menurut Fede Holman? Saya, Pak. Ya, Aulia Dauladien. Hukum adat menurut FD Holeman mengatakan 4 sifat hukum adat, yaitu magis, religius, komunal, konkret, and contain. Oke, very good. Terima kasih Aulia. Ada yang mau menyebutkan dari Surojo? Sifat hukum adat dari Surojo, apa itu sifat hukum adatnya? Saya aja mana? Coba yang mana Himas? Himas Isa Halim Putri. Halo, dengar suara saya? Atau Elma Sari Rusli? Dengar suara saya, Elma? Banyak yang tidak bagus jaringannya mungkin ya. Tidak mendengarkan suaranya. Andi Dini, halo? Dengar suara saya, Andi Dini? Oke, baik. Suara saya kedengaran ini atau bagaimana ini? Kedengaran, Ji, Pak. Apa tadi pertanyaan, Pak? Oh, kedengaran, Ji. Ya, coba Aldiva. Menurut Surojo ada berapa sifat hukum adat itu? 4, Pak. Ya, apa itu Aldiva? Magis, animisme, agama, kekuasaan lebih tinggi dari hukum adat, hubungan dengan orang-orang ataupun kekuasaan asing. Bagus, 100 untuk Aldiva. Ya, oke. Pak. Ada yang bisa menjawab apa perbedaan magis animisme dan magis religius?
Saya ulangi, apa perbedaan magis religius dan magis animisme? Kemarin Saya Pak. ya, Aulia lagi. Silakan. Perbedaan antara magis animisme dengan magis religius. Yang pertama, magis animisme bersifat fatisme atau jiwa, sedangkan religius yaitu mempengaruhi keberlakuan hukum adat suatu daerah. Oke, bagus sekali Aulia. Ya, berarti Aulia ini menangkap dengan baik ya penjelasan yang saya berikan. Bagaimana ciri dan corak hukum adat sudah saya jelaskan atau belum? Belum, Pak. Iya, oke, baik. Saya sampaikan kalau misalnya saya memberikan pertanyaan, ya, tolong direspon ya sebisa mungkin adik-adik menjawab, karena sebenarnya itu adalah proses dari penilaian saya. Sebenarnya ini tidak boleh saya sampaikan karena ini rahasia perusahaan. Ya. Tapi tidak apa-apa untuk adik-adik tahu. Jadi kalau saya memberikan pertanyaan, itu di absen saya akan memberikan tanda khusus bagi mahasiswa yang memberikan jawaban. Salah benarnya pasti ada nilainya. Ya. Kecuali mungkin kalau tadi yang tidak bagus jaringannya, yang tidak dengar. Oke, bagaimana slide-nya terlihat? Terlihat, Pak. Lihat, Ya, baik. Ya, baik. Sekarang kita masuk kepada materi selanjutnya, bahwa corak dan karakter hukum adat. Apa corak dan karakter hukum adat itu? Bahwa corak dan karakter hukum adat yang pertama, itu hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional. Ya, hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional. Apa maksudnya? Kenapa dikatakan hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional? Karena hukum adat itu tidak terpengaruhi oleh perkembangan zaman. Ya, nilai-nilai yang berada di dalam hukum adat itu adalah nilai-nilai yang murni, nilai-nilai yang natural, nilai-nilainya ini berlaku mulai daripada leluhurnya sampai kepada keturunannya, sampai kepada penerus-penerusnya, sampai kepada generasi-generasinya, nilai itu tidak akan berubah. Ya. Nilai-nilai yang berada di dalam hukum adat itu tidak pernah berubah. Ya. Nilai-nilai yang berada di dalam hukum adat itu tidak terpengaruhi oleh perkembangan zaman, tidak terpengaruhi oleh kecanggihan teknologi, tidak terpengaruhi oleh modernisasi perubahan-perubahan zaman yang ada di dunia. Itu yang dikatakan nilai hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional. Ya, akan tetapi bukan hukum adat itu keterbelakangan, tidak. Akan tetapi bukan hukum adat itu kuno ya, atau misalnya dalam tanda kutip hukum adat itu misalnya ketinggalan, tidak seperti itu. Ya. Akan tetapi nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat itu nilainya bersifat tetap. Ya. Nilainya bersifat tetap, tidak terdegradasi dengan nilai-nilai lain, tidak terpengaruhi dengan nilai-nilai yang lainnya. Ya. Nah, misalnya kita lihat sekarang kita sudah menggunakan teknologi yang canggih. Ya, sekarang kita kuliah meskipun kita tidak bertemu secara langsung, kita bisa kuliah. Kalau di dalam masyarakat adat atau di dalam hukum adat itu tidak terlalu mengedepankan kepada teknologi yang canggih, ya, tidak terlalu mengedepankan kepada perkembangan zaman. Dia tidak mengikuti perkembangan, bukan maksudnya tidak mengikuti ya, tetapi perkembangan zaman itu tidak mengubah nilai esensi daripada keberlakuan hukum adat suatu masyarakat adat tersebut. Ya, misalnya kita sudah menggunakan kendaraan, kita sudah menggunakan mobil, kita sudah menggunakan motor, kita sudah menggunakan handphone, kita sudah menggunakan beberapa macam teknologi-teknologi yang canggih. Akan tetapi pada hukum adat, pada masyarakat adat tidak seperti itu. Dia tetap menggunakan teknologi yang dimilikinya. Dia tetap menggunakan barang-barang yang dimilikinya, yang dimana itu sudah menjadi ketentuan kodratnya di dalam masyarakat adat. Ya, misalnya ada beberapa masyarakat adat yang menggunakan
apa itu misalnya menggunakan kerbau ya, atau menggunakan kuda, menggunakan sapi sebagai apa? Sebagai transportasi. Transportasi dalam artian berlaku di wilayah adat tersebut. Menggarap sawah misalnya masih menggunakan hewan ya, masih menggunakan hewan peliharaan, masih menggunakan sapi misalnya atau kuda, dia itu yang dikatakan yang sangat tradisional. Tetapi sekali lagi bahwa masyarakat adat itu bukan keterbelakangan. Masyarakat adat itu bukan masyarakat yang kuno, tidak begitu ya. Bukan masyarakat yang primitif, tidak seperti itu ya. Banyak yang mengatakan bahwa masyarakat adat itu masyarakat yang kuno, masyarakat yang keterbelakangan. Tidak, dia bahkan lebih maju ketimbang kita. Ya, kenapa? Karena di dalam hukum adatnya itu sudah tertulis semua hal-hal ya, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Sudah tersimpan di situ di bukunya ya, di aturan adatnya itu. Kemarin waktu saya melakukan penelitian ya, salah satu penelitian di wilayah adat di masyarakat hukum adat Sulawesi Selatan, Selatan Sulawesi Selatan, saya melakukan penelitian di sana. Itu ada namanya di sana pasang rikajang ya. Pasang rikajang itu adalah aturan hukum adatnya. Pasang rikajang itu hukum adatnya yang tidak tertulis ya, yang tidak dikodifikasikan. Tetapi ada dalam aturan itu sudah ada yang terbukti, sudah ada yang maksudnya yang terjadi ya, yang terlihat secara kasat mata, tetapi ada juga yang belum terlihat. Ada juga yang belum terbukti tetapi akan terbukti. Ya. Salah satu contoh misalnya di dalam pasang rikajangnya dikatakan suatu saat nanti akan ada ular yang berkelok-kelok yang tidak ada ujungnya. Ya, maka waktu itu saya melakukan penelitian apa yang dimaksudkan ular berkelok-kelok yang tidak ada ujungnya. Ya, pemikiran saya mengatakan bahwa ular ini panjang sekali. Ya, ternyata yang dikatakan ular yang berkelok-kelok tidak ada ujungnya itu adalah jalan raya. Ya, sekarang kan terbukti. Ya, sekarang terbukti ada sudah banyak jalan raya. Dulu kan kalau kita melihat sejarah tidak ada jalan aspal. Ya, hanya ada hutan yang dibuat di mana hutan itu dibuatlah jalur-jalur ya. Kalau kita melihat sejarah, kalau Anda melakukan melihat video-video sejarah masa lalu, itu hanya seperti itu. Kemudian lagi dikatakan juga di situ dipasang rikajangnya ya, dalam bahasa lontaranya. Saya kurang paham tapi saya bahasa Indonesia kan, misalnya kalau tikus mulai makan padi ya, kalau tikus sudah masuk ke ladang untuk makan padi, itu sudah terindikasi terjadi korupsi di pemerintahan. Nah, ini kan banyak terjadi seperti ini. Ini tanda-tanda alam ini. Ya, itulah yang dikatakan bahwa hukum adat mengandung sifat yang tradisional. Apanya yang tradisional? Bahwa nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat adat, di dalam masyarakat hukum adat tidak mudah untuk terdegradasi, tidak mudah untuk terpengaruhi oleh perkembangan modernisasi zaman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, hukum adat dapat berubah. Hukum adat dapat berubah. Apa maksud daripada hukum adat dapat berubah? Bahwa tadi kita mengatakan nilai-nilainya yang tetap. Nilai-nilainya yang tetap. Mulai dari leluhurnya, ya, mulai dari masyarakat yang pertama sampai keturunannya, sampai pada saat ini. Itu nilainya tetap. Tidak akan berubah. Tetapi apanya yang berubah? Yang berubah adalah pemikiran daripada masyarakatnya. Itu yang berubah. Maka betullah pendapat daripada Surojo bahwa adanya sifat individualisme, adanya unsur asing di dalam masyarakat adat tersebut, adanya individualisme. Hukum adat dapat berubah. Kenapa dapat berubah? Ketika masyarakat adat itu tidak lagi mengindahkan, ketika masyarakat hukum adat itu tidak lagi melaksanakan, ketika masyarakat adat itu tidak lagi mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat adatnya, yang selama ini dipertahankan dan dilaksanakan oleh leluhurnya, tetapi sejauh ini tidak lagi dipertahankan, tidak lagi dilaksanakan, tidak lagi diimplementasikan, ya, maka hukum adat itu dapat berubah. Ya. Jadi nilai-nilainya tetap, nilai-nilainya
tidak akan berubah, tetapi yang mengalami perubahan. Yang mengalami perubahan adalah pola pikir daripada masyarakat adat itu sendiri. Saya kasih contoh misalnya, Himas ini adalah masyarakat adat A. Ya. Diva Aulia masyarakat adat B. Astrid masyarakat adat C. Nah, Himas, Diva, dan Astrid ya adalah keturunan 10 dari masyarakat adatnya masing-masing. Ya. Himas dan Diva sampai saat ini masih menerapkan nilai-nilai para leluhurnya. Akan tetapi Astrid mengatakan, saya sekarang juga sudah mau mengikuti perkembangan teknologi. Ya, saya sekarang mau juga pakai handphone misalnya. Saya sekarang mau pakai mobil misalnya. Saya sekarang mau seperti ini, mau seperti ini, mau seperti ini. Di mana yang keinginannya Astrid ini itu tidak tercover atau tidak diatur atau tidak dikodifikasikan dalam nilai masyarakat adatnya Astrid. Ketika Astrid berpikir seperti ini, ketika ada individu dalam suatu masyarakat berpikir seperti Astrid misalnya, maka disitulah dikatakan hukum adat dapat berubah. Sekali lagi, yang berubah bukan nilainya, akan tetapi yang berubah adalah pola pikir individu di dalam masyarakat adat tersebut. Yang terakhir, bahwa kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri. Apa maksudnya? Bahwa hukum adat itu akan tetap eksis. Hukum adat itu akan tetap ada. Hukum adat itu akan tetap hadir. Hukum adat itu akan tetap dapat kita saksikan, dapat kita lihat selama individu dalam masyarakat adat itu masih mengedepankan, masih melaksanakan, masih menerapkan, masih meyakini, masih mengimplementasikan nilai-nilai adatnya yang telah dilaksanakan, yang telah ditentukan oleh para leluhurnya. Ya, jadi hukum adat mampu menyesuaikan diri. Hukum adat mampu menyesuaikan terhadap perkembangan zaman. Hukum adat ya, meskipun terjadi perubahan-perubahan zaman, sekarang sudah zaman milenial ya. Banyak orang yang mengatakan zaman milenial, akan tetapi hukum adat ini mampu menyesuaikan diri ya. Sudah 70 tahun lebih Indonesia merdeka, hukum adat ini terus mampu menyesuaikan diri dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman. Dia tidak berubah. Ya, dia tidak berubah, tetapi mampu menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi. Sekali lagi saya katakan bahwa selama individu atau masyarakat adat tersebut masih mengedepankan atau masih melaksanakan atau masih menjalankan semua nilai-nilai yang telah ditanamkan, yang telah diatur, yang telah ditentukan oleh para leluhurnya. Intinya di situ, ya. Sekali lagi yang saya mau katakan bahwa nilai hukum adat tidak pernah berubah, yang berubah adalah individunya atau masyarakat adatnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut. Ya, alhamdulillah sekarang sudah bergabung 24. Saya sampaikan mohon maaf sekali lagi. Saya majukan lebih awal perkuliahan kita. Satu dan lain hal, sebentar saya ada pertemuan melalui Zoom meeting di tingkat universitas ya. Jadi saya majukan lebih awal. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan sebelum kita lanjut materi. Saya, Pak. Ya, silakan, Indah. Pak, apakah semua hukum adat itu bersifat keramat? Ya, bagus sekali pertanyaannya Indah. Ya, apakah semua hukum adat itu bersifat keramat, ya, atau bersifat Ada orang yang mengatakan horor-horor itu Pak hukum adat, ya. Horor-horor itu masyarakat adat misalnya, ya. Jawabannya saya bisa mengatakan bahwa semua hukum adat itu bukan bersifat keramat, tetapi ada nilai
magis religiusnya dan ada nilai magis animismenya, ya, bahwa semua hukum adat khususnya di Indonesia, ya, semua hukum adat khususnya di Indonesia itu mengedepankan harmonisasi antara dunia lahir dan dunia batin. Itu kalau hukum adat. Jadi kalau kita hukum nasional, kalau kita masyarakat biasa, itu kita hanya terkadang mengedepankan yang lahir-lahir saja, ya, yang lahiriah saja. Itu kita tidak melihat. Terkadang kalau kita masyarakat umum, masyarakat seperti kita tidak terlalu mengedepankan yang namanya batiniah. Ya, kita lebih kepada yang lahiriah saja, lebih kepada yang terlihat saja. Tetapi kalau di masyarakat adat tidak seperti itu. Kalau di masyarakat adat itu mencoba untuk mengcombine, mencoba untuk mengharmonisasikan secara lahiriah dan secara batiniah. Sehingga di masyarakat adat itu sangat memegang teguh terhadap kepercayaannya terhadap penciptanya. Ya, sehingga di dalam masyarakat adat itu sangat takut. Ya, bukan artian takut bahwa takut kepada Tuhannya, tidak seperti itu, tetapi sangat meyakini, sangat meyakini kehadiran daripada Tuhannya tersebut, bahwa setiap kegiatan-kegiatannya itu dipantau oleh Tuhannya, ya, seperti itu, atau dipantau oleh makanya ada dikatakan harmonisasi antara dunia batin dan dunia lahiriah. Ya, saya pernah juga waktu saya melakukan penelitian, saya bertanya seperti ini, kenapa di sini saya tidak melihat, ya, saya tidak melihat di sana orang sholat seperti kita pada umumnya misalnya, ya, tetapi di sana beragama Islam. Dia mengatakan kami sholat dengan sholat yang lain, ya. Jadi dia di sana sholatnya tidak sama dengan kita masyarakat pada umumnya. Ya, kalau kita masyarakat pada umumnya hanya masih banyak kita masyarakat pada umumnya hanya sebatas salat dengan gerakan. Maksudnya duhur 4, asar 4, ya, maghrib 3, isya 4, subuh 2, hanya pada itu, hanya pada kita menggerakkan badan kita. Hanya pada melaksanakan sholatnya. Tetapi kalau di sana di masyarakat adat itu dia mengilhami, ya, atau misalnya dia masuk kepada pribadinya terhadap apa nilai-nilai daripada sholat tersebut. Ya. Seperti itu, ya. Siapa tadi? Siapa tadi yang bertanya itu? Saya lupa, Mi. Andi Indah, ya, seperti itu Andi Indah. Jadi apa artinya bahwa saya juga masyarakat adat juga pernah menyatakan kepada saya bahwa Anda, dia katakan kepada saya, ya, Anda atau masyarakat pada umumnya itu selalu salat, ya, selalu salat, selalu misalnya melaksanakan perintah Tuhannya, tetapi ujung-ujungnya ketika setelah sholatnya, ketika setelah melaksanakan perintah Tuhannya, berbohong juga katanya, ya, atau misalnya korupsi juga, mencuri juga, seperti itu. Kalau di sana meminimalisir segala hal-hal yang negatif. Kenapa demikian? Karena semua terpantau daripada leluhurnya. Seperti itu. Dia sangat mengedepankan unsur batiniah, ya, ketimbang lahiriah. Kalau kita terbalik, ya, kalau kita terbalik masyarakat seperti kita, masyarakat umum itu terbalik, kita lebih mengedepankan unsur lahiriah kita ketimbang kepada unsur batiniahnya, ya, seperti itu. Seperti itu, Indah. Jadi jangan takut, ya, jangan takut untuk masuk ke dalam masyarakat adat. Saya senang, enak bergaul dengan masyarakat adat itu. Kita bisa banyak mendapatkan materi, bisa banyak mendapatkan pelajaran dari masyarakat adat itu. Bahkan waktu saya bertemu dengan pemangku adatnya, dia mengatakan seperti ini kepada saya.
saya ini, maksudnya dia ya, sayanya itu dia. Saya ini sudah tahu bahwa Anda mau datang. Dia bilang seperti itu. Semakin takut saya, maksudnya semakin kok ngeri sekali ya. Dia mengatakan seperti itu kepada saya. Saya tahu bahwa Anda mau datang ke tempat saya. Dan dia juga mengatakan, saya sudah tahu bahwa maksudnya ada bayangan ya, ada bayangan akan terjadi seperti ini. Dia mengatakan kepada saya sudah tahu ada bayangan akan terjadi musibah waktu gempa, tsunami di Aceh. Itu dia sampaikan, bahkan sampaikan seperti itu. Bahkan dia bilang, saya bertanya, karena saya penasaran, saya bertanya kepada pemangku adatnya bahwa apakah ketika ada orang yang hendak masuk ke dalam wilayah adat ini, kemudian dia berniat jahat, orang luar berniat jahat, apakah bisa masuk ke sini? Pemangku adat waktu itu mengatakan dia tidak akan menemukan pintunya. Seperti itu katanya, dia tidak akan menemukan pintu masuknya ini lokasi. Karena katanya pernah kejadian seperti itu ya, orang itu hanya berputar-putar. Kenapa? Karena ada itikat jeleknya. Jadi kalau Anda mau datang ke sana, jangan ada itikat jeleknya ya, datang ke sana, datang saja untuk mencari ilmu, datang saja untuk berdiskusi ya, dan ramah-ramah orang sana. Masyarakat adat itu ramah-ramah dan senang untuk kita ajak untuk berdiskusi. Seperti itu, Indah. Ada lagi? Iya, oke. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Iya. Mana? Saya, Pak. Himas, ya. Himas dulu ya, baru ke Nesi. Silakan Himas. Iya, Pak. Apakah dalam hukum adat itu juga dikenal yang namanya cakap hukum, Pak? Yang dikenal apa itu, Himas? Mengenal yang namanya cakap hukum dalam hukum adat. Iya, betul. Sangat mengenal yang namanya cakap hukum di dalam hukum adat. Bagus sekali pertanyaannya Himas ya. Akan tetapi sangat berbeda dengan hukum positif. Kalau hukum positif ya, cakap hukum itu dikatakan ketika sudah dewasa atau ketika sudah menikah ya, di mana ada undang-undang, ada keputusan Mahkamah Konstitusi ya, ada keputusan Mahkamah Konstitusi sekarang yang mengatakan bahwa umur dewasa laki-laki dan perempuan sudah sama, di mana batas umur dewasa itu laki-laki 19 tahun dan perempuan juga 19 tahun. Inilah yang diadopsi ke dalam undang-undang perkawinan yang terbaru ya. Nah, bagaimana dengan hukum adat? Pertanyaan Himas sangat bagus sekali. Bagaimana dengan hukum adat? Kalau di dalam hukum adat, meskipun dia sudah menikah, ya masih bisa dikategorikan belum dewasa dalam hukum adat. Kenapa demikian? Ya. Halo. Halo, suara saya kedengaran? Putus tadi suara Pak. Sekarang sudah bagus? Bagus nih Pak. Tapi bisa Iya, saya ulangi bahwa kalau menggunakan hukum positifnya Indonesia, kedewasaan sekarang sudah sama ya, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang dikatakan dewasa itu umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Inilah yang diadopsi ke dalam undang-undang perkawinan yang terbaru di Indonesia. Bagaimana dengan hukum adat? Kalau di hukum adat berbeda ya, meskipun Anda sudah menikah, meskipun Anda sudah berkeluarga, sudah punya anak misalnya, masih dapat terkategorikan belum dewasa. Loh kok bisa Pak? Kenapa demikian? Ya begitulah hukum adat. Ya, kenapa bisa dikategorikan belum dewasa? Misalnya, Himas sudah berkeluarga, ya, sudah punya suami, kemudian sudah memiliki anak 2 misalnya, ya, akan tetapi Himas masih hidup di rumahnya orang tua, masih tinggal di rumah orang tuanya, atau masih tinggal di rumah mertuanya, atau masih hidup dengan menggunakan bantuan orang tuanya, maka menurut hukum adat Himas belum dewasa.
kedewasaan menurut hukum adat itu ditentukan dengan bagaimana ya individu masyarakat adat itu mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Nah, jadi kalau hukum adat, kedewasaan di dalam hukum adat, meskipun Himas belum menikah, ya, meskipun Himas belum berkeluarga, meskipun Himas belum memiliki anak, tetapi kalau Himas sudah mampu menghidupi dirinya sendiri, sudah tidak lagi mendapatkan bantuan dari orang tuanya, sudah tidak lagi mendapatkan bantuan perekonomian misalnya dari orang tuanya, maka menurut hukum adat, Himas sudah dewasa. Begitu ya. Jadi meskipun kita sudah berkeluarga, meskipun kita sudah umurnya 50 tahun, tetapi masih hidup bersama keluarga, masih dibantu oleh keluarga. Maksudnya keluarga masih penopang utama ya dalam kehidupan kita. Maka di dalam hukum adat dia belum dewasa. Bagus sekali pertanyaannya Himas. Begitu Himas. Makasih, Pak. Iya, sama kasih. Terakhir mana? Nesi. Halo, silakan. Iya, Pak. Iya, silakan dipercepat Nesi ya. Kita punya waktu 1 menit. Mohon maaf, hari ini kita tidak bisa lanjutkan Zoom kedua ya. Jadi kita setelah Zoom ini kita sudahi saja dulu, minggu depan kita lanjut. Sekali lagi saya ada pertemuan. Silakan Nesi. Bapak, apa saja sumber hukum dan sumber pengenal hukum adat, Pak? Sumber hukum Dan sumber pengenalnya. Oke, baik. Saya screen dulu ya. Bagaimana? Apakah kalam bisa diakses? Bisa, Pak. Oke. Ya, baik. Iya. Apa saja sumber hukum dan sumber pengenal daripada hukum adat itu? Iya, bahwa sumber hukum adat itu kita katakan kemarin bahwa hukum adat itu adalah hukum yang tidak dikodifikasikan atau hukum yang tidak dibukukan, berarti sumber daripada hukum adat itu adalah nilai-nilai dari masyarakat adat itu sendiri. Ya, itu sumber hukum adat yang pertama, bahwa sumber hukum adat bersumber daripada nilai-nilai masyarakatnya. Sumber hukum adat itu bersumber daripada hukum yang telah ditentukan oleh para leluhurnya. Seperti itu. Kemudian bagaimana pengenalan hukum adat? Pengenalan hukum adat itu dapat dilihat berdasarkan kepada tipologi masyarakat adat yang bersangkutan, berdasarkan kepada jenis-jenis masyarakat adat yang bersangkutan. Untuk pengenalan hukum adat, kita tidak bisa mengkategorikan secara universal. Kenapa? Karena setiap masyarakat adat memiliki karakter yang tersendiri. Ya, akan tetapi kalau kita mau melihat pengenalannya, maka kita bisa melihat daripada kebiasaan-kebiasaannya, dari